Tripods, podcastnya Anak Snega. Halo Sobat Snega. Kembali lagi di podcastnya Anak Snega, yaitu Tripods. Oke, jadi karena ini episode kedua nih ya dari Tripods ini, kita langsung lagi mendatangkan bintang tamu yang spektakuler nih. terkenal satu Indonesia. Yang banyak fansnya, maksud satu Indonesia ya. Tapi ini orang banyak banget fansnya. Banyak lah yang dulu suka sama dia. Aduh, dulu aja juga ngefans gak sih? Ngefans lah jelas. Mau tau gak Bel? Siapa Bel? Kira-kira Bel? Ayo kita sambut. Yaitu kita mendatangkan bintang tamu Ketua OSIS Generasi 38. Ayo Kak, perkenalkan dirinya. Halo semuanya, perkenalkan saya Yugi Abdihan Putra sebagai Ketua OSIS. Sebagai Ketua OSIS atau mantan nih? Aduh. Bebas lah. Bebas ya. Boleh lah. Ya, sebagai mantan Ketua OSIS generasi ke-38. Kali ini saya berkesempatan diundang sama siapa ya? Sama pengurus OSIS generasi 39. Mas saya. Mantan Ketua OSIS nih ya. Aduh, Ketua OSIS 38 dong. Kayak Mantan kan agak sakit ya. Iya. Tapi saya masih ada kakak loh. Aduh. Mantan jangan diinget, lupain aja. Oke Kak Yoga, gimana nih Kak? Kira-kira kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, ya sehat pastinya. Oke, alhamdulillah sehat ya. Sekarang gimana kabar nih? Hajit sama Bella nih sebagai Wah, host. sehat. Kalau kabar kita mah sehat-sehat aja. Aman ya, Pilek dikit. kelihatannya tuh bahagia banget gitu. Boleh Senang lah. Capek dikit lah, gitu. Ya, tapi sudah- aman. Sudah pasti aman, yang penting bahagia. Betul. Mbak Kayuge gimana? Aman tuh. Ya Aman sama kan? aja sih. Beda-beda. Bahagia. Ada capeknya, ada lemesnya, ada ngantuk karena ya emang masih ngantuk sih sebenarnya. Masih ngantuk kan ya kayaknya. Ya, biasa libur ya. Iya, oke. Kayak gue kan kalau kita info kita itu kan ini kakak baru lulus nih ya. Betul. Alumni Udah Snega. alumni lagi nih, udah bukan jadi siswa Snega tapi alumni. Nah, Kak, kira-kira ada nggak sih Kak perbedaan dari antara dulu yang masih sekolah sama sekarang yang bisa dibilang waktunya udah senggang gitu? Perubahan apa aja yang Kerasa. terjadi? Pas banget, ini pertanyaannya pas banget ya. Berhubung udah pasti banyak banget bedanya. Dulu tuh pas masih sekolah ya kita bangun pagi gitu kan, sholat, langsung mandi, langsung ini, kita sekolah jalan walaupun masih ngantuk. Dan pastinya pulang sekolah capek. Ya kalau sekarang liburan ini justru kerasa banget bedanya. Bangun subuh, terus masih agak ngantuk. Kadang kalau misalnya ngantuknya berat banget, tidur lagi. Wah. Terus mungkin kadang tuh bangunnya jam 8 atau jam 7 ya. Terus barulah ya kadang bantuin mama sarapan, bikin apalah. Ya intinya bantuin orang tua. Orang tua ya. Terus nanti sampai zuhur, setelah sholat zuhur biasanya saya tuh ya main HP lah. Kalau misalnya ngantuk, tidur Iya. lagi. Aduh. Kesibukannya selama libur tuh apa-apa? Apa ya, jujur aja bisa dibilang pengangguran. Aduh, sedih banget. Karena di rumah saya nggak ada kegiatan. Biasanya juga kalau misalnya bosen dan udah waktunya itu udah pasti olahraga ya. Karena mengisi waktu luang kan. Workout. Ya, jelas. Workout. Nih, BTW di kanan kita ini ada Jimbro nih. Jimbro di sini. Itu mah. Oke, Kak Yugi berarti hobi workout nih berarti nih. Ya, badannya bagus sih. Iya, badannya biasa aja, biasa Kita aja. lihat sih badannya bagus sih. Ya sebenarnya workout itu cuma buat sampingan aja gitu, ngisi waktu luang, cari kebahagiaan. Ya Aduh, sedih banget. bermanfaat lah, itu penting ya buat kalian. Olahraga ya, olahraga tipis-tipis lah, minimal 1 hari itu kalian kayak sesuai sama dokter Tirta bilang, minimal tuh 8.000 step per hari ya. Anaknya berarti suka lari juga nih Kak Yoga nih ya. Ya sedikit-sedikit lah. Sedikit hobi-hobi juga nih ya, yang lari-lari kayak gitu. Selain Jimbro berarti atletis ya. Ya doakan saja. Walaupun masih kecil ya kelihatannya, ya biasa aja sih. Justru malah gedean ini nih yang kanan nih. Enggak lah. Sama. Nggak usah merendah gitu. Merendah untuk roket. Aduh, Nah. kemarin kan baru perpisahan ya. Iya benar. Betul, perusahaan. Kayuge udah resmi Menjadi alumni. 2000
angkatan 2024. Ya, Aduh. betul. Gimana nih Kak kesan pesannya kemarin mengikuti kegiatan event yang dibuat oleh OSIS Generasi 39, Nine Graduation. Gimana nih? Kesan-pesannya ya udah pasti benar-benar seneng lah. Ada rasa senang, sedih, dan rasa-rasa yang lainnya kecampur lah. Karena gimana ya, SMP ini tuh bagi saya sendiri itu merupakan masa yang benar-benar ya menyentuh lah di dalam diri saya. Karena saya dapat banyak teman, dapat banyak pengalaman, ya punya guru-guru yang hebat itu kan, bisa membimbing, dan banyak juga pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita hebat dari guru-guru Snega yang udah pasti keren. Kan kalau kemarin dia sambutan juga nih ya dipanggil. Gimana nih kira-kira buat mempersiapkan buat sambutan di depan, dibuat teks dulu gitu apa gimana? atau spontan? Kan kalau kita lihat tidak pakai teks Iya, ya. keren banget emang Keren nih. banget deh emang mantan ketua OSIS ini. Ya jadi malu nih. Apa itu lu? Buat persiapannya sih jujur saya nggak buat teks, karena kalau dari saya pribadi itu misal kita kan pidato itu spontan ya. Misal kalau lagi ada pelajaran gitu di kelas, tiba-tiba aja nih guru kita, coba kamu Hajit atau Bella gitu kan maju untuk menjelaskan apa yang sudah dijelaskan sama guru gitu kan. Ya. Kadang guru suka ngetes itu. Nah dari situ tuh saya belajar sebenarnya boleh aja buat teks ya sebagai gambaran gitulah apa yang nantinya mau dibahas ketika sambutan. Cuma kalau kemarin itu saya karena habis sholat isya itu tidur dan lupa buat nyiapin teks sambutannya itu, jadi ya saya spontan aja. Di pagi-paginya itu saya di pagi atau sebelumnya ya, kayaknya kemarinnya gitu, saya nanya sama Bu Dewi kan, kira-kira apa aja yang diperlukan. Ya saya bilang mungkin kalau rasa terima kasih itu untuk beberapa pihak dan lain-lain itu apakah cukup. Kata Bu Dewi ya cukup. Jadi ya spontan aja gitu, saya bilang maju, terima kasih kepada ini dan ini itu, spontan aja. Yang penting saran dari saya tuh kalau lagi maju dibawa santai, jangan gugup. Oke. Oh berarti nggak deg-degan dong kemarin. Aman. Tips and triknya nih. Ya, Boleh nih buat kalian yang mau sambutan. betul. Pakai contekannya. Buat kalian yang pengen pede-pede ngomong di depan umum, bisa ini tadi dikasih sedikit tips-tips dari mantan ketua OSIS Generasi 38. Aduh. Jujur, tipsnya nggak ada. Sebenarnya Sebenarnya ada sih. Ada. Kalau mau aman ya, intinya ya itu jangan gugup. Terus ketika kalian mau nyampein sambutan, dibiasakan untuk ya kalian berdoa lah, tenangin dulu, baca bismillah gitu kan, baru kalian nyampein sambutan. Nah nanti insya Allah ya aman lah sampai terakhir, nggak bakal gugup. Terus intinya jangan lupain apa yang mau disampaikan. Udah, itu doang. Oke. Boleh. Oh iya kan ini kan kalau kita lihat-lihat ini kan mantan ketua OSIS Generasi 38 yang pasti udah bisa dibilang udah purna nih ya. Sedih banget. Gimana sedih? Nah, kira-kira pasti udah ngelewatin banyak-banyak event di 38. Nah, kira-kira ada nggak Kak yang event yang teringat, yang mengenang dari awal menjabat sampai purna ini? Kalau event jujur pasti ada ya. Ada apa ya? Ada sih satu event yang ya saya senang aja gitu, dan di situ juga saya sekaligus menjadi panitia ya. Ya namanya juga OSIS pasti jadi panitia kan. Betul. Nah, Yang ya terkenal itu eventnya banget ada bisa tebak. Apa? Bersami? Bukan. Bukan. Apa? SSC? Ya jawabannya ya tadi bersami. Bersami. Betul, bersami. Bersami. Karena di Persami itu saya ngerasain aja gitu banyak solidaritas, dimulai dari kegiatan gamesnya. Ada games kan? Ada games, terus kegiatan buat yel-yel yang kelompok itu kan udah pasti susah ya. Ya dibutuhkan waktu pas mau buat yel-yel cuma 10 menit atau 5 menit gitu. Berarti yang pasti dibutuhkan kan kekompakan, solidaritas timnya, terus yang pasti kreativitas dalam membuat yel-yel kan. Nah itu saya senang banget di Persami pas acara yel-yel. Karena saya ngeliat tuh ya, kan saya itu pas Persami jadi PJ ya, PJ kelas, ya pokoknya jadi PJ kelas. Itu tuh saya cuma mantau aja mereka. Terus kalau misalnya mereka nanya saran yel-yelnya itu apa, ya saya bantuin. Tapi yang saya kagumin itu, saya ngelihat dari semua kelompok yang ada di Persami itu buat yel-yel,
mereka nggak ada yang minta yel-yel sama kakaknya. Maksudnya paham. bukan Paham. kakaknya yang menyampaikan Oke. yel-yelnya gitu. Jadi dari otak mereka sendiri. Iya. Ya, dari Betul, kreativitas betul, mereka betul. masing-masing. Itu benar-benar bagus sih. Emang anak pramuka cinta yel-yel ya? Jelas. Aduh, tapi kalau ngomongin yel-yel, kan kalau persami itu kan hanya di kelas 7 ya. Kelas 8. Oh ya. Iya 8. 7 sih? Iya 8. Ya, Delapan. maaf. Kan hanya di kelas 8 dan posisi di situ kita kan jadi peserta nih. Iya. Iya. Ya paling kalau mengenang yel-yel saya kalah Aduh, saya menang. sama ini. Tapi enggak apa-apa. Emang kok semua kelompok keren kok. Dapat berapa tuh kemarin? Secret lah. Ya. Aduh, kalah tapi ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi pengalaman lah. Iya. Boleh. Kapan lagi bikin yel-yel dadakan? Rasanya sampai habis. Oke, kan kalau itu tadi persami nih ya. Paling yang mau ditanyain lagi ada satu momen yang dimana kita semua Apa tuh? di awal menjabat, sebelum menjabat ada bisa dibilang apa ya? Ada apa sedikit tes ya. Oh, aku tahu tuh Jit Iya. apa Jit? LDKPD. LDKPD. Ya, Nah, betul. itu kan LDKPD dibuat oleh OSIS tahun sebelumnya. Berarti Gen 37? Ya, Gen 37. 37. Nah, itu kira-kira apa pengalaman yang menarik di LDKPD itu? Agak lupa ingat sih. Tapi saya juga senang banget ya pas ikut LKPD karena ini pertama kali saya ngerasain apa itu yang namanya LDKPD sebagai calon pengurus OSIS kan. Ya. Aduh, Di takut situ banget. tuh banyak banget, jujur ya, awalnya itu saya nggak kenal siapa-siapa. Karena jelas dong sebelum saya daftar OSIS dan dinyatakan sebagai Ketua sih. ya dinyatakan sebagai OSIS lah, dinyatakan sebagai bagian dari OSIS tuh Ya. dikit, bisa dibilang dikit ya temennya. Justru ketika saya kenal apa itu yang namanya OSIS, lingkungan hidupnya bagaimana, terus teman-temannya, pengalamannya dan lain-lain, itu pas masuk OSIS bener-bener seneng banget karena banyak dapet temen, pengalaman dan lain-lain. Oke. Tapi kita mau nanya nih, kan ini KUG ini sudah lulus nih ya teman-teman dan Betul. sekarang lagi mengalami fase-fase PPD. Aduh. PPDB. Gimana Udah Kak? dapat sekolah? Udah dapat sekolah? Masa yang mengerikan. Ih. Alhamdulillah sudah. Oke, udah dapat sekolah. Walaupun sedikit cerita juga deg-degan ya, karena pilihan satu sebenarnya pengen banget masuk pilihan satu ya. Oh. Adalah pilihan satu Oke. gitu kan. Terus udah di hari kedua atau hari ketiga, beberapa jam setelah itu hilang namanya. Ya jujur sedih sih. Tapi, Terlempar. ya terlempar, jujur sedih. Terus sampai di hari terakhir itu akhirnya dinyatakan keterima di salah satu SMA negeri Jakarta. Alhamdulillah. Ya intinya apapun yang kita inginkan itu nggak bisa selalu kita dapetin. Karena percaya aja bahwa jalan Allah itu yang terbaik. Dimanapun sekolahnya. Ya, betul. Sama aja kayak pas saya mau masuk SMP. Dulu tuh mau masuk SMP-nya ya SMP lain lah, bukan di sini. Tapi setelah masuk SMP ini tuh benar-benar saya tuh bersyukur punya dapat banyak teman, dapat apapun itulah. Benar-benar apa ya? Nggak teruraikan lah rasa senangnya, nggak bisa terukir gitu. Benar-benar bahagia. Jalan Allah itu paling baik Betul, ya. jalan Allah itu paling baik. Bahagia banget nih ya berarti ya. Betul. Kalau emang kenapa kok tiba-tiba KUG tadi bilang langsung dapat banyak teman atau apa? Emang ada cerita-cerita nggak sebelumnya di SD atau di mana gitu? Wah, ini Aduh. cerita gak nih ya? Ini menarik sih, ini menarik cerita nih. Cerita aja. Oke, cerita. Santai kita. Jujur ya, pas di SD itu kelas 1, pokoknya dari awal deh, kelas 1 sampai kelas 6 itu saya mengalami yang namanya pembulian. Aduh. Ya, jadi bisa dibilang Kasihan. selama SD itu kelas 1 sampai kelas 6 saya punya teman, tapi kayak nggak punya teman. Paham. Ya, intinya gitulah. Paham. Terus Sedih banget kan? Terus dulu tuh pernah mikir pengen udahlah, pengen keluar sekolah aja, nggak usah sekolah gitu kan. Terus pindah dari SD, nggak pindah sih, dulu nggak mikir pindah. Pengen ya udah selesai aja sekolahnya. Sekolahnya tuh pengennya di rumah aja. Karena emang
benar-benar trauma gitulah. Bayangin aja saya datang sekolah, ya saya sekolah kayak sendiri, nggak punya temen. Terus kalau guru sih ada ya, guru pasti ada. Terus sering kena bully lah setiap hari, walaupun kadang ada yang nggak kena ya. Oh. Tapi intinya tetap trauma lah. Tapi di SMP ini semua udah clear. Alhamdulillah, aman. Alhamdulillah sudah clear nih Betul. ya. Nah oke, mungkin kalau kita flashback tadi kan Kak Yuge baru udah Dapat sekolah. dapat sekolah. Dari pengalaman sebelumnya Kak Yuge udah jadi ketua OSIS nih di SMP. Kira-kira mau ada niatan Ya. nggak buat jadi OSIS atau menjadi ketua OSIS lagi di SMA? SMA. Aduh. Keren Kalau banget ditanya ada atau enggak, udah pasti apa jawabannya? ini. Ada. Betul, ada. Ada. Udah pasti ada. Karena ketika saya merasakan apa itu lingkungan hidup di OSIS pas masa SMP ini itu benar-benar seneng kan. Terus pengen ngulang lagi, tapi sayangnya ada aja kan pasti perpisahan kan. Kita lulus, generasinya juga lulus. Ya nanti di SMA ada niatan lagi untuk daftar OSIS. Oke. Jadi punya lingkungan hidup yang baru di OSIS gitu kan, punya teman-teman, punya dapat pengalaman dan lain-lain. Boleh. Oh ya, selain jadi ketua OSIS, denger-dengar Kak Yugi juga jadi ketua DP Oh ya? ketua DP nih ya. Aduh, Kita aduh, search. Oke. Apa nih yang mau ditanya? Paling- Scott. Kita tanyanya gini aja ya, simple-simple aja. Kira-kira apa perbedaan yang signifikan dari DP ke OSIS? Mungkin kalau kita cari-cari informasi, Kak Yuga ini kan masuk ketua DP di kelas berapa? Kelas ya anggap aja lah kelas 8. Oke, kelas 8. Tapi bukannya kelas 7 udah mulai? Iya kalau nggak salah sih iya ya. Pas kelas Kelas 7 7. semester akhir. Oke, Oh, kelas 7 boleh, semester boleh. akhir udah Lah. menjadi ketua. Iya. Dan akhirnya di kelas 8 hanya berapa semester? Kalau nggak salah sih cuma 1 semester ya. Selanjutnya itu dilanjutin sama yang lain. Jadi langsung ke ketua OSIS atau gimana? Iya. Oke. Dulu pas jadi ketua DP kan karena PPDB itu kan kalau kita jadi ketua ekskul atau pengurus OSIS itu kan dapat nilai tambahan kan. Terus ada saran katanya kalau bisa itu kasih jabatan ketuanya ini ke orang lain. Oke. Ya untuk bagi-bagi poin kan. Ya. Karena kalau misalnya saya ngambil ketua dari ketua DP sama ketua Ketua. OSIS kan udah pasti gede banget kan. Nah, Tuh. di samping itu walaupun nilai saya gede, ya saya juga harus mikirin orang lain kan. Ya. Betul. Betul apa yang disampaikan sama orang lain gitu, kasih poin ke yang lain. Betul. Tuh. Berbagi lah ya. Ya berbagi. Bagi poin. Oke, berarti udah ada bocoran bahwa Kak Yuga ini dulu sempat menjadi ketua DP. Nah, Aduh. kira-kira apa perbedaan dari DP dan OSIS nih? Sama-sama menjadi ketua? Boleh. Oh, jadi- Organisasinya Jadi itu. ceritanya ini kayak pengalaman dari perbedaan DP sama OSIS gitu ya. Betul. Jujur Boleh. nggak sama dan nggak terlalu beda juga. Oh, Karena oke. pada intinya itu Organisasi ya? ya organisasi. Udah gitu kan yang teman-teman ketahui bahwa bukan ketua OSIS sih, maksudnya jabatan ketua itu kan intinya adalah otak dari si organisasinya itu. Ya. Jadi yang mengatur siapa, yang ini siapa gitu. Jadi nggak jauh beda lah. Kakak pernah ikut kayak jambore gitu nggak sih Kak? Iya. Pernah kayak ya teman-teman harusnya tahu sih. Pernah. Oh, iya. Dulu saya pernah ikut jambore daerah. Ih, keren banget. Boleh ceritakan nih Boleh, tentang boleh, jambore nasional? Boleh. Dulu tuh pas sebelumnya itu teman-teman harus tahu kalau jambore nasional itu kan cuma 5 tahun sekali ya. Nah, pas banget ketika saya kelas 7 itu ada jambore nasional. Wih. Ya, udah dong. Saya disuruh ikut sama pembinanya kan. Oke. Ikut tes tapi nggak langsung ikut jamborenya. Oh, ada tesnya gitu. Ya, udah pasti ada tes karena kan nasional kan. Ya, So, Indonesia gitu. Keren banget ya? Ya. Tapi mungkin belum rezeki ya. Gak Jadi apa-apa. ketika saya tes itu ada intinya ada peserta-peserta yang seleksinya bareng saya kan. Dan yang diterima itu cuma satu putra dan satu putri. Ya. Dan di situ saya ikut tes gak keterima. Karena jujur aja
pas dulu itu kelas 7 kan saya belum terlalu banyak pengalaman ya. Mulai dari cara ngikat tali atau pengalaman pramuka apapun itulah. Sedangkan lawan saya itu bukan kelas 7. Senior. Ada Ada yang kelas senior. 8. Kelas 9 juga ada kah? Kelas 9 seingat saya ada. Cuma emang karena kekurangan pengalaman gitu. Boleh lah ya kelas 8 tapi udah ikut jambore daerah. Kelas 8, kelas 9. Kelas 9? Iya, kelas Oh 9. iya. Sorry. Saya nggak tahu nih. Kan kalau yang kita tahu itu ikutnya bareng salah satu teman Kayuge kan. Iya, betul. Ya. Oke. Coba boleh nggak diceritakan apa saja pengalaman-pengalaman yang menarik dari Kegiatannya apa aja nih Jambore daerah gitu lah. Di Jambore daerah itu kita dipilih dari sekecamatan ya. Terus nanti kita jalan. Pokoknya dari satu sekolah itu ada perwakilan. Dan kebetulan karena kuota kita itu SMP 3 itu dapatnya itu 2 putra dan nggak ada putrinya. Oke. Jadi saya ngajak salah satu teman saya namanya Fauzan Alfian, ya pasti nonton ya. Hei, boleh. Untuk ikut Jambore daerah. Awalnya emang nggak mau kan, karena jujur aja kita tuh belum terlalu pede gitulah untuk ikut pengalaman yang ya nginep udah gitu jauh dari orang tua kan. Pasti ada rasa gimana ya, risih aja, takut gitulah. Alah. Dulu juga sebenarnya nggak mau ikut Jambore daerah ya, karena kebetulan sebelum kegiatan Jambore daerah itu mendekati pas saya jadi petugas hari ulang tahun pramuka setingkat DKI Jakarta. Karena di situ tesnya itu benar-benar capek, latihannya pun juga capek. Oke. Bahkan dulu tuh sedikit cerita pas menjalani tes sama latihan, saya tuh 2 kali bertugas. Enggak deh, 1 kali doang. Yang pertama itu jadi petugas tingkat apa di bawah DKI itu apa ya? Jakarta Selatan ya? Wah, saya Iya benar. Gak tahu. Kayaknya iya. Sepertinya iya. Ya, DKI pokoknya- Jakarta Selatan boleh. Ya, dulu Oke. tuh 2 kali kepilih jadi di Jakarta Selatan, untuk Jakarta Selatan sama DKI Jakarta. Oke. Saya tuh benar-benar selama menjalani latihan sama tesnya benar-benar apa ya? Nggak tergambarkan lah capeknya. Soalnya Oke. tesnya itu jauh dari rumah. Oh. Di mana ya? Pokoknya waktu itu saya naik kereta kan. Oh. Dan di situ pun jujur saya tuh nggak ada temen yang buat nemenin. Oke. Karena cuma saya doang yang dari SMP 3. Sisanya itu dari sekolah-sekolah lain, dan mereka pun juga punya teman. Tapi dari situ saya belajar bahwa kita itu temenan gak harus sama yang satu sekolah Ya, atau sama yang dekat betul, aja kan. betul. Bener kan? Setuju, Ya. setuju. Jadi saya coba beraniin diri, ajak Keluar ngobrol, dari zona nyaman lah ya. Mas. Betul. Au, Iya. bahasanya keren banget Hajit. punya apa ya? Punya mental lah gitu untuk beraniin diri, kita ajak ngobrol. Kali aja kan dapat teman tambahan gitu. Dan benar saya dapat teman tambahan, makin lama makin saya kenal, walaupun emang beda sekolah ya. Ya. Jauh juga sekolahnya. Karena ada yang di luar Jakarta Selatan ini. Oh my god. Soalnya nyampur petugasnya itu ada yang intinya dari Jakarta lah, dari DKI Jakarta. Tuh. Oke. Kan saya dengar nih kalau Yuga sibuk banget ya. Ketua OSIS, ketua DP. Itu cara bagi waktunya gimana sih Kak? Iya, nge-manage waktunya Iya, aku kepo biar banget, nggak please. tabrakan, biar bisa dua-duanya itu tetap ke handle gitu. Sebenarnya kehandle sama hidup Kakak sendiri kan ada. Iya, Aduh. betul. Jujur sih nggak senyamannya kita bagi waktu ya, sebisanya kita bagi waktu. Karena saya yakin teman-teman nih, mungkin emang teman-teman itu sibuk ya. Tapi pasti teman-teman itu selalu kebanyakan main HP di rumah, nggak memanfaatkan waktu luang yang ada, bener nggak? Aduh, Bener kan? takut banget Bener. ketahuan. Iya, jadi ketahuan. pada intinya itu teman-teman itu harus memanfaatkan waktu luang yang ada. Boleh istirahat itu Oke. boleh, main HP boleh, cuma jangan terlalu kelamaan. Ah. Intinya prioritaskan sekolah dulu. Misal Oke, kalau oke. ada PR nih, ya kita kerjain PR-nya dulu sampai selesai. Dan kalau misalnya udah selesai kerjain PR, baru kita boleh main game. Oh. Sebenarnya biar gampang itu kasih sanksi juga ke diri kita sendiri, walaupun emang nggak susah ya. Agak susah ya. Ya, Bener, contohnya- susah banget sebenarnya. Saya belum ngerjain PR nih. Sanksi. Seperti apa? Nah, bingung, sebenarnya agak bingung kan. Intinya saya ada PR. Ah.
dalam diri saya itu pokoknya dilarang main HP lah. Saya Oke, ngelarang diri saya sendiri aduh. dilarang main HP. Pokoknya jangan main HP, jangan main HP, Tapi jangan main untuk HP. Gen Z seperti kita agak mustahil Betul, ya. agak susah karena Susah, emang susah. perkembangan teknologi tuh kegoda aja gitu. Iya, Dan kegoda main banget. game banyak kan yang seru. Ya kasih sanksi ke diri sendiri gitulah. Tolong kerjain PR-nya dulu, baru bolehlah leha-leha. Kalau misalnya ada PR, langsung dikerjain. Nah ini saya tahu pasti teman-teman pernah ngerasain di mana banyak PR, tapi teman-teman itu ngerasa udah nanti aja lah gampang main game dulu. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Pada akhirnya Ngerjain. ngerjain PR-nya pagi-pagi di Itu sekolah. dia. Wow. Bahkan ada Aib yang semua orang. malam-malam itu larut malam teman saya itu minta bagi jawaban Oh lah my bagi God. ini. Jadi- Tapi saya mikirnya kirain bakal dikerjain di rumah, ditulis gitu jawabannya di rumah. Ternyata ujung-ujungnya di sekolah juga. Ya, tapi emang semua murid pasti ngerasain kan. Betul, Kayak betul. PR di Saya juga sekolah. pernah kayak gitu. Oh, pernah juga ternyata pengalaman Pernah diri dong, sendiri pernah. ternyata ya. Oke, Kak, kan itu tuh tadi katanya memanage waktunya itu senyaman mungkin nih Iya. ya. Nah, paling kita mau tanya-tanya sedikit tentang pengalaman di OSIS Kakak. Boleh. Mungkin kalau tadi kita sudah ngebahas tentang banyak hal tentang DP apa segala Iya. macam. Nah, kali ini ya kita tanyakan juga dulu ke bintang tamu kita break apa sih sebelumnya. Sebelumnya. Oh, ketua OSIS kita. Ya. Bagaimana cara masuk ke OSIS dan tips-tipsnya nih, Kak. Boleh nih Kak. Kan siapa tahu penonton-penonton ini mau masuk OSIS di SMP Betul. Negeri 3 Jakarta biar lebih paham. Gimana caranya ya? Oh, enggak kan juga sorry memotong ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada di OSIS ini kan kita tahu lah ada yang namanya proper Tes, test, wawancara. Betul. Mungkin proper test oke lah bagi kita. Iya. Tapi wawancara ini yang nggak semua orang bisa buat berbicara. Kedengerannya agak sulit. Pasti, Iya, public pasti, speaking. ya pasti gugup kan. Nah, iya. Apalagi ditanyanya itu bukan sesama murid, pasti Iya, ditanyain sama betul. pembina OSIS Ya, kan. betul. Itu kan pasti gugupnya meningkat nih. Serem banget ya. Gugupnya Aduh. tingkat dewa. Nah, itu gimana tuh Kak tipsnya dari mantan ketua OSIS generasi 38 ini? Siapa tahu nanti ada adik kelas kita. Nanti kan ini kita juga mau MPLS. Aduh, Join dong. baca. Nanti kan juga kita menerima kelas Anggota OSIS 7 baru. Betul. Nah, nanti gimana sih caranya supaya adik-adik kelas kita ini yang mau masuk OSIS itu sudah bisa mempersiapkan dengan Ya. matang gitu. Tergambar gitulah ya. Ya, Gambar. Seleksinya OSIS gitu. gimana sih? Iya, Ya. Tips and trik dari saya tuh mungkin ya kalau proper test bener kata Haji tadi emang nggak terlalu gimana ya, cuma pasti ada beberapa orang kan yang Ya. aduh gila ini proper test kayaknya Susah banget. lebih susah dari ulangan, bener gak? Betul. Betul. Terus- semua mapel masuk ya Iya. di situ. Betul. Jujur kalau pas wawancara saya juga emang agak deg-degan karena gimana ya, bukan dulu sih, saya itu bisa dibilang orang yang introvert. Oke. Mungkin kalau sekarang lihatnya enggak ya. Emang dulu tuh introvert. Introvert. Agak lanjut. Terus kalau misalnya dari cara wawancara sih ya dibawa santai aja. Mungkin cara ngomong saya sekarang ini sama cara ngomong saya yang dulu Beda. ketika saya belum masuk OSIS itu beda banget. Ya. Bener-bener 180 derajat bedanya lah. Muternya 180 Iya, derajat ya boleh. bener-bener 180 derajat. Ya intinya teman-teman bawa santai aja. Terus kalau misalnya iseng aja ditanya ke pengurus OSISnya gitu kan, atau yang sudah berpengalaman kira-kira apa aja yang ditanya gitu kan. Betul. Ya walaupun pasti ada yang nggak ditanya, intinya tergambar lah di kita. Ya. Tapi kalau mungkin tadi Kak Yugi bisa bilang bahwa santai aja apa segala macam. Tetap aja. Padahal ya kalau kita tahu nih ya, dia sendiri itu diwawancara langsung oleh Bapak Kepala Kepala Sekolah Sekolah. SMP Negeri 3 Iya. Jakarta ini, Bapak Irwanto Sumantri. Sumantri. Itu pasti berbeda antara kita daftar anggota dan kita daftar ketua OSIS. Betul. Betul kan? Hagi juga daftarnya ketua OSIS gimana, Jin? Ya kalau saya kan langsung sama banyak pembina, bukan sama Oke. ketua. Emang nggak sama? Enggak Pak ada. Kepsek. Bukan Kepsek saya. Oh baru inget lu. Saya itu apa ya?
Jadi di interview banyak pembina lah di situ tuh. Bella juga kan? Sebentar, ini agak lupa sekaligus atau satu-satu sama Oh pembina. my god. Sekaligus. Keren sekaligus. banget ya. Oh, baru ingat Sekaligus. yang di perpus. Betul. Yes, oke baru ingat. Jadi dulu itu kan pasti apa ya? Deg-degannya. Hawanya berbeda, Ya. vibes-nya berbeda. Nah, itu gimana kalau untuk mungkin di interview langsung oleh ketua Kepala sekolah. kepala sekolah kok ketua Ya, Gak apa-apa Jit, gak apa-apa Jit. pas masuk aja tuh, pas masuk ruangan ya. Ya. Kan waktu itu diwawancara di ruang capsek kan. iya betul Pas masuk itu tuh hawanya tuh langsung deg-deg. Karena Deg-deg. di sebelum-sebelumnya itu kan yang saya tahu di wawancaranya cuma sama pembina OSIS kan. Ya. Ya. Tapi ini saya tuh benar-benar kaget tiba-tiba dikirimin jadwal bahwa besok itu ada wawancara sama kepala sekolah. Aduh, langsung keringat dingin itu. Tuh, udah gitu waktu itu nggak cuma sama kepala sekolah ya, ada juga wakil kepala sekolahnya Bapak Usman. oh Ya, di situ tuh kami ditanya-tanya lah, dikasih persoalan tentang satu hal bagaimana cara menyelesaikan ini, kan mengingat sama yang namanya profil pelajar Pancasila kan. Aduh. P5. Ini nih, P5. murid Pancasila. Kurikulum Saya belum Merdeka. pernah dapat nih, saya belum pernah Kurikulum dapat. anak kurtilas Kurtilas. Anak Udah. kelas angkatan terakhir. Udah mau dadah sama Kurtilas. iya Buat tipsnya ya, biar apa nih, biar nggak apa tadi yang dibilang nyantai aja gitu. iya biar nyantai aja tuh gimana kan mungkin kalau kayak gue sendiri nyantai oke lah mantan ketua DP banyak pengalaman yang udah terjalin tapi kalau kita yang masih awam-awam yang mau Ajarin masuk dong, OSIS Po. nih karena OSIS ini begini-begini Ajarin dong, Pu. itu gimana ya Oke, dulu pas saya mau wawancara atau mengikuti proper test itu ya, saya kan kepo kan, terus Oke. mempersiapkan apa yang benar-benar harus dipersiapkan. Karena pas daftar itu saya benar-benar pengen jadi ketua OSIS gitu kan. Udah bertekad. ya, Ya. betul Jadi saya nyari tips and triknya itu di YouTube gitu kan. Wah. Dari orang-orang yang udah berpengalaman, ada yang jadi ya duta SMA, dari Oh. ketua OSIS sekolah lainnya lah. Tips and Berarti triknya gitu. research dulu ya Iya, di betul. internet. Rajin nih. Rajin ya banget. namanya Betul. juga Kita harus memanfaatkan teknologi yang ada, Waduh. memanfaatkan fasilitas yang Siap, ada. siap. betul banget nih ya berarti itulah tadi tips-tips sedikit buat bagi kalian nanti yang siswa-siswa baru Ayo join OSIS. ayo join OSIS Itu benar-benar penting banget. penting Karena selain dapat pengalaman, itu juga tambahan untuk nilai kalian yang mau daftar di PPDB nanti. ya mungkin kalau bagi kalian OSIS capek OSIS ini apa segala Betul, macem capek. memang tapi dapat benefitnya itu tuh Benefitnya lebih banyak. lebih banyak kayak dapat teman baru dapat ya bisa dibilang apa ya zona nyaman baru lah Iya. kayak kita bisa bercanda bareng sama anak-anak OSIS sambil bikin event Yang awalnya nggak kenal siapapun, Iya. jadi kenal banyak kan. Kerjanya karena OSIS. seru. tuh. Iya. Oh ya, Membangun kerjasama gitu juga iya bisa. betul. Oh ya dulu paling ya ini terakhir nih ya. Di OSIS 38 itu kakak gimana nih kak? Dalam segi kayak mengatur Iya. anak-anak. Kan kalau Kepengurusannya. kayak gue gitu. bilang ketua itu adalah otak dari sebuah organisasi tersebut. Betul. Nah itu gimana kakak caranya mengatur dulu berapa sih ada anak-anaknya? Kurang lebih 44. 44 Ya. lah ya. Lumayan Banyak banyak ya. tuh. Sekarang berapa? Sekarang lebih banyak. Berapa? 60 guys. Ada 60-an. 60. Itu gimana tuh cara mengaturnya? Ya, cara mengatur bagi kalian yang sebagai ketua OSIS itu sebenarnya agak susah-susah gampang ya. Pas saya dinyatakan sebagai ketua OSIS pun saya itu benar-benar bingung apa langkah yang harus saya ambil dulu pertama. Oke. Apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus ini. Saya tuh jujur ya pas menjadi ketua OSIS itu awal-awal itu tuh aduh kayaknya pengen berhenti aja deh. Soalnya di awal-awal Takut itu banget. bingung apa yang harus dilakuin sebagai ketua Tahu, OSIS. tahu. Sedangkan pada waktu itu saya nggak dikasih tahu apa yang harus dilakukan kan. Ya tapi saya berusaha untuk nanya ke mantan ketua OSIS sebelumnya. Oh. Apa yang harus dilakuin. Terus saya juga
ya memanfaatkan fasilitas yang ada. Saya lihat YouTube apa yang harus dilakuin dan ternyata ya simple. Pertama itu ketika kalian menjadi ketua OSIS ya sudah pasti membuat program kerja kan. Ya, Iya, itu betul. utama lah bisa Iya. dibilang. Mau Apalagi? ngapain aja nih OSIS nih? Iya. Kalau dari cara mengatur, intinya ketika suatu kegiatan itu berjalan, Ya. yang utama itu jangan sampai miskomunikasi. Oke. Intinya itu koordinasi itu tetap lancar lah dan koordinasi sesuai dengan struktur yang sudah dibuat. Tuh. Paham. Jadi kalau misalnya Siap-siap. kalian nih contoh menjadi PJ dari dalam sebuah lomba, bukan ketua PJ ya, PJ dari Ya, ketua ya, ya. lomba, PJ dari lomba, itu kalian tanya ke ketua PJ-nya, jangan langsung kalian tanya ke pembinanya. Nanti- Oh ya jelas. Ya, jadi berurutan gitu Ya. tuh, kayak naik tangga lah. Dari sini anggotanya, terus sini ketuanya, sini bendahara, sekre semua. Ya, terstruktur. Terstruktur lah ya. Ya, benar, terstruktur. Paham, Tangga. paham. Naik tangga. Jadi nggak langsung nge-skip. Gue langsung Ya, loncat langsung kakak. skip. Aduh. Nanti pasti jadi miskomunikasi Ya lah. betul, betul, betul. Tapi kan kalau kita tahu Kak Yuge ini sebagai ketua OSIS yang jarang marah. Iya, sangat rendah hati. Sangat. Kalau kita alumni lah, kita juga mantan anak 38. Betul. Dan ya menurut saya menilai Yuge itu orang yang jarang marah. Bahkan hampir nggak pernah. Saya nggak pernah lihat Kak Yoga marah. Nggak pernah, Ge. Nggak Ya pernah. paling kalau mau tahu agak sedikit gelapnya suka nyubit aja. Iya. Suka nyubit aja. Itu jelas. Suka nyubit. Ajit, kok? Sakit lagi. Iya, korbannya Hajit. Ya, Hajit jangan itu. nyebar aib, Hajit. Korban saya, masalahnya ini. Nah, maksudnya dengan gak marah tapi masih bisa apa ya? Masih bisa rapi, Ngatur, masih rapi. jalan. Masih jalan. Sebenarnya itu saya bukan ya tapi terserah teman-teman sendiri menilai lah. Saya tuh orangnya nggak gampang marah kecuali emang kalau udah bener-bener wah ini nggak bener nih tapi si ini tuh masih ngelanjutin itu baru saya bener-bener marah. Oke. Tuh ya saya tuh bisa ngontrol emosi lah karena dari dulu pun saya juga bahkan saya SD kayaknya nggak pernah marah-marah mungkin cuma frustasi doang karena tugas sampai nangis gitu. Marah-marah itu jarang bener jarang. Oh, emang dari awal tidak pernah Udah. jarang marah. Jiwa pemimpinnya udah mantep banget emang nih. Oke lah. Passionly. Passionly. Lah, Lah. Apa? sabar. Oh. Lah emang mikirnya apa? Passion. Saya tidak tahu. Maaf ya, ini kita tidak tahu nih. Sari ya. Bener-bener kan bahasa Inggrisnya tuh. Iya, Benar, betul, benar, betul, benar. betul. Kan malu kan kalau udah Bener, bener, bahasa bener, Inggrisnya terus salah. Bener, gitu. bener, bener. Enggak, tenang aja, Hanya tenang. saya tenang. yang tidak tahu memang ya. Maaf. Passion. Nah, Latihan tuh. mungkin itulah tadi guys beberapa ya bisa dibilang ngobrol santai dari Mantan kita mantan OSIS. kita asih. Nah, tapi sebelum kita tutup, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Dadah.